apakah DPD ini sekiranya barunya akan dijawab? Supaya mendorong orang PPS itu jumlahnya pas. Jadi orang yang namanya 4A itu diharapkan kalau udah ke satu pemilih itu kayak satu lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu Nusantara. Bertemu dengan kami Bawaslu Kota Jakarta Barat dalam kegiatan podcast pada siang kali ini. Pada siang kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang merupakan mitra dalam penyelenggaraan pemilu dari KPU Kota Jakarta Barat. Selamat siang Bu Endang Istianti. Istianti atau Istiani nih Bu? Istianti. Baik, ini sudah tidak asing lagi dalam dunia kepemiluan, Bu Endang Istianti. Saya lebih biasanya manggil Bu Isti. Bu Isti ini sudah melalang melintang dalam dunia kepemiluan. Ini tidak asing lagi dalam hadapan kita. Bu Isti, aktivitas saat ini seperti apa Bu dalam menghadapi pemilu pasca 2019 dengan menghadapi pemilu yang akan datang? Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu dengan acaranya yang kreatif, inovatif, dan sangat milenial sekali. Karena belum banyak yang membuat podcast bertema pemilu. Kalau tema-tema fashion, horor, segala macam itu sudah banyak. Nah, podcast ini saya harap bisa menjadi sebuah inisiasi yang hebat, yang menarik dan berkelanjutan. Amin, Itu amin, yang amin. paling penting karena Siap. seringkali ide bagus itu mandek di awal. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan terima kasih atas kita telah melakukan banyak kerja-kerja besar, kerja-kerja cerdas sejak pemilu 2019. KPU dan Bawaslu bersinergi walaupun dalam sesuai dengan sistem pemilu kita, fungsi Bawaslu adalah mengawasi, tapi pada ini kita tetap adalah mitra dalam bekerja untuk menghasilkan pemilu yang terbaik, yang sukses, yang lancar tanpa adanya halangan-halangan yang berarti. Nah, terkait dengan ada apa sih di KPU kalau tidak ada pemilu, ngapain aja KPU, Iya, iya, Bu. Bawaslu, dan kalau yang satu lagi DKPP. Karena ini sama Bu sama kita Bu. Nah, kalau DKPP jelas pengawas kita berdua gitu kan, Iya. pengawas KPU dan Bawaslu. Jadi, lah KPU dan Bawaslu ngapain kalau nggak ada pemilu? Nah, pemilu kita untuk Provinsi DKI Jakarta tidak ada pilkada untuk tahun 2020. Ya, itu artinya setelah 2019 ada sebuah rentang waktu yang kosong. Nah, kosong itu ngapain? Nah, seringkali orang berkata, apakah kalau kosong berarti kerja-kerja kepemiluan berhenti? Sayangnya bukan dan tidak gitu. Pertama, ada tugas yang namanya pemutakhiran data pemilih. Apa itu data pemilih? Data pemilih adalah data seluruh pemilih yang memenuhi syarat di wilayah kerja KPU dan Bawaslu setempat. Misalnya kalau untuk kita nih hari ini kan adalah berlokasi di Jakarta Jakarta Barat. Barat. Nah, KPU dan Bawaslu bertanggung jawab melakukan pemutakhiran data pemilih yang kita sebut nama kerennya daftar pemilih berkelanjutan atau DPB. disingkat DPB. Nah, meskipun tidak ada pilkada, pemutakhiran data tetap harus dilakukan. Tujuannya adalah melakukan perbaikan apabila ada perubahan-perubahan. Apa itu perubahan? Kalau dalam data Dukcapil, data kehidupan itu disebut sebagai data kehidupan atau data pergerakan manusia itu disebut sebagai data lampit. Lampit itu adalah lahir, meninggal, pindah, datang. Nah, kalau di KPU dikategorikannya adalah pemilih pemula dan pemilih apa? Pemilih Ayo yang semuanya, pemilih pemula itu apa? Pertama, pemilih pemula adalah yang baru berusia 17 tahun. Selanjutnya pemilih baru, yaitu orang yang pindah datang ke Jakarta Barat. Misalnya
oh saya nih sudah bosan hidup di Kalimantan, pengen jadi orang Jakarta, pindah ke Jakarta, ngurus KTP Jakarta, khususnya Jakarta Barat domisilinya, maka jadilah dia penduduk Jakarta Barat. Maka dia menjadi pemilih baru masuk ke kota. Tapi ada yang sebaliknya, pemilih pindahan. Jadi dia itu pindah keluar dari Jakarta Barat, pindah ke Jakarta Utara. Mereka kemudian harus dikeluarkan dari daftar pemilih, pindah ke tempat barunya. Oke Bu, ini ngomongin tentang daftar pemilih berkelanjutan tadi, kalau menurut Bu Isti adalah istilah yang kekinian ini kan sebuah produk baru Bu ya, di dalam penyusunan daftar pemilih yang biasanya kita kenal dulu ada DP4, kemudian Pak Antarli jadi DPS, DPSHP, dan selanjutnya sampai kepada DPT. Ini kan DPB sebelum tahapan pemilu dimulai. Kira-kira dasar hukum yang mendasari, karena memang ini berangkat dari awal, dasar hukum yang mendasari hal terjadi DPB apa aja Bu? Nah, dasar hukum DPB ada 5. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang kedua ada PKPU Nomor 11 Tahun 2018, itu mengatur tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, Surat Edaran KPU Nomor 181 Tahun 2020 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 per tanggal 28 Februari 2020. Jadi mulai ada perintahnya 28 Februari. Sehingga DPB perdana adalah bulan Maret. Nah, waktu itu perintahnya adalah pleno tertutup. Kalau pleno tertutup berarti pesertanya hanya 5 orang komisioner KPU. Nah, lalu datanglah surat edaran kedua nomor 304 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemutahiran DPP dengan WFH tanggal 3 April 2020. Karena situasinya waktu itu kan pandemi Bu ya, udah mulai masuk akhir di bulan Maret. Awal Maret, Februari, Maret kita masih melihat di timeline Twitter itu Indonesia kuat, nggak kena. Indonesia sehat. Nah, tapi ternyata akhirnya virus itu sampai juga kepada di kita. Akhir Maret ketika itu. Sampai kepada kita, sehingga kita harus memulai kebiasaan baru, yaitu 3M. Pakai masker, jaga jarak, dan yang satu lagi adalah mencuci tangan. Jaga jarak di sini konsekuensinya ada namanya WFH dan WFO, work from home dan work from office, di mana ada pembatasan jumlah orang di dalam satu ruangan. Akibatnya adalah sejak saat itu pleno lewat Zoom atau lewat Google Zoom, secara virtual Bu ya. Virtual, tapi masih tertutup waktu itu. Nah, datang lagi surat edaran berikutnya nomor 550 tahun 2020 tentang rapat pleno dan permintaan data pemilih hasil pemutahiran berkelanjutan 10 Juli 2020. Ini adalah perintah bahwa berikutnya pleno terbuka mengundang Bawaslu dan seluruh stakeholder terkait di kota administrasi Jakarta Barat dan kota-kota maupun kabupaten lainnya, namun dilaksanakan secara virtual. Oh, tetap virtual ya? Virtual. Jadi ada yang pertama tertutup tapi ketemu langsung berlima, pleno tertutup tapi offline. Yang kedua pleno tertutup online, yang ketiga pleno terbuka online jadinya. Nah, kalau partai politik terlibat juga Bu dalam pleno itu? Nah, partai politik mulai masuk, mulai diundang per 10 Juli 2020. Jadi bulan Agustus perdana stakeholder di sini bukan hanya dari pemerintahan tapi juga dari unsur parpol, dari seluruh dinas, dari Polres, dari Dandim, juga dari kejaksaan. Kenapa? Karena semuanya punya kepentingan. Kepentingan besar apa? Merawat data pemilih kita agar semuanya bisa terakomodir. Mengapa? Karena sebagai ibu kota provinsi, kita sebagai bagian dari ibu kota provinsi memiliki kecenderungan perubahan data yang cukup besar. Mobilitas kita sangat dinamis ya, terutama Jakarta ini yang keluar masuk ini sangat dinamis. Bahkan ada di satu kota yang di luar pulau, di luar DKI ya, perbaikan atau perubahan data pemilihnya hanya 10 orang, 5 orang, karena hanya itu yang bergeser. Jadi 10 tuh mungkin satu meninggal, yang satu 17 tahun, lalu ada pindahan 3 orang atau keluar 5 orang.
gitu. Jadi secara perubahan data pasti terjadi walaupun cuma satu orang. Tidak signifikan lah gitu Bu. Nah, kita Jadi kalau bicara tahapan awal di bulan Maret berarti mulai dilakukan pleno DPB. Kalau sampai saat ini berarti sudah berapa kali Bu itu DPB kalau dilaksanakan? kita hitung berarti sudah Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sudah 10 kali dan akan yang ke-11 besok. Jadi kalau kita pleno bulan Maret, maka data yang diplenokan untuk dari bulan Februari. Oh iya. Nah, kalau ini nanti besok bulan Januari, berarti data Desember. Ini kan kita juga bicara masa situasi pandemi saat ini, otomatis berbeda dong Bu cara bekerja dan cara pengumpulan data pemilihnya. Mekanisme yang dilakukan pada saat DPB dengan penyusunan daftar pemilih sebelumnya, apa yang paling menonjol dalam mekanisme penyusunannya Bu? Nah, perintah adanya pelaksanaan pemutaran data pemilih ini tujuannya adalah nanti dan sedang berlangsung ya, KPU RI sedang mengembangkan aplikasi Sidalih berkelanjutan. Jadi nanti ini saat ini kan datanya dikelola masih secara offline. Nah, kalau aplikasinya sudah jadi, nanti itu akan dikelola secara online. Jadi bisa terjadi seperti sistem Sidalih, yaitu perubahan itu terlihat secara online juga. Orang ini pindah kemana? Atau misalnya perubahan status, misalnya seseorang itu akan kehilangan hak pilihnya kalau dia berubah status jadi TNI Polri. Oh itu bisa diakses sama semua orang juga? Bisa, kalau misalnya nanti aplikasinya sudah jadi dari KPRI. Dan kebalikannya juga, saat orang sudah pensiun, maka mereka juga otomatis kalau sudah lapor ke kecamatan atau dinas catatan sipil, maka mereka akan mendapatkan kembali hak pilihnya. Nah, tujuannya itu sebenarnya yang utama adalah kita tuh menghadapi jumlah pemilih, daftar pemilih per TPS selalu berubah. Pada Pilkada 2018, jumlah pemilih itu per TPS 800. Pada Pileg 2019 300. Lalu Pilkada 2020 500. Nah, solusi DPB ini sebenarnya kalau dari arahan Pak Firian adalah supaya ke depan orang tuh per TPS itu jumlahnya tuh pasti. Jadi orang yang namanya Pak A itu diharapkan kalau udah TPS 1, pemilu juga TPS 1 lagi, TPS 1 lagi, TPS 1 lagi. Harapannya seperti itu. Kalau tidak ada pergeseran kebijakan TPS maksimal data ya, memang berubah. Harapannya sih KPU tidak mau berubah-ubah karena kalau berubah jumlah pemilih per TPS, maka pasti harus berubah ke sini semua. Berubah semuanya. Jadi orang yang biasanya di TPS 10 sekarang saya di 12 misalnya kayak gitu. Padahal bisa jadi ada lokasi yang TPS itu walaupun nomornya berdekatan, belum tentu lokasinya pas, bisa jadi di seberang sungai, betul. Atau apartemen yang berbeda, misalnya gitu. Ini tadi bagian dari fungsi DPB ini juga dilaksanakan untuk kedepannya untuk lebih baik lagi dalam penyusunan daftar pemilih ketika pada hari H mulai tahapan pemilu tidak repot-repot lagi Bu. Kalau Ibu melihat dengan sejauh ini, apakah DPB ini sekiranya nantinya bisa menjawab dengan tantangan itu? Karena memang kita belajar menganalisis kira-kira apa sih sebetulnya dalam DPT, permasalahannya terbukti dari setiap DPK ketika pemilihan banyak yang belum terdaftar. Ini kan sebuah inovasi baru dari KPU dan juga pendaftar pemilih berkelanjutan bisa meminimalisir dari hal-hal itu Ibu ya. Ini kira-kira efektivitasnya seperti apa Bu? Kalau menurut gambaran Ibu ke depannya terkait DPT ini lebih minim seperti apa? Dari informasi yang saya dapat, kalau pemilu berikutnya itu sumber datanya akan menggunakan DP4. Ya. Oh, tetap DP4. DP4 ya? Tapi tidak sinkronisasi. Sinkronisasi jumlah pemilu terakhir. Oh. Kalau dulu itu kan data pemilih itu adalah data sinkronisasi dari DP4 plus sinkronisasi pemilu terakhir. Ya. Nah, ke depan itu informasinya akan murni menggunakan DP4 karena DP4 itu adalah terupdate terakhir. Kenapa? Kalau data pemilu terakhir, misalnya pemilu terakhirnya kayak DKI Jakarta 2017, dalam 3 tahun apapun bisa terjadi. Betul. Berarti kan Bu ini kan sebuah
inovasi baru ya dari dalam meminimalisir hal itu. Sekarang kalau seandainya ini kan pemilu masih jauh, berarti kalau bahasa Betawi kita mah kita belum gitu ngeh sebetulnya kita terdaftar atau kagak. Kalau seandainya saya mau ngecek, bagaimana sih Bu? Saya mau ngecek sebetulnya saya sudah terdaftar dalam DPB belum? Kalau melihat dalam pemilu sebelumnya saya terdaftar. Tapi apakah memastikan dalam terdaftar di DPT dengan DPB yang sekarang sedang disusun dan juga berproses, bagaimana cara saya bisa mengeceknya, Bu? Baik, yang pertama memang belum ada aplikasi yang dapat digunakan mengecek secara online. Ini perlu saya sampaikan. Jadi kalau nanti ada yang iseng nanya di Google cara mengecek Daftar pemilih berkelanjutan. Nah, jadi untuk saat ini harus datang langsung pertama ke KPU kalau untuk pengecekan. Yang kedua bisa juga menyampaikan atau mengkonfirmasi ke Bawaslu, datang misalnya menyatakan saya mau melapor nih, saya pendatang di Jakarta Barat, saya nanti khawatir ada pemilu dekat-dekat ini, saya mau mendaftarkan diri, bisa. Jadi bisa datang ke KPU mengecek atau memastikan. Yang kedua bisa melaporkan diri ke Bawaslu juga. Nah, nanti di sana kalau di KPU ada form yang bisa diisi, misalnya permintaan data, saya ingin merubah apa atau saya gimana. Nanti di situ kita ada operator yang bisa membantu pengecekan apakah datanya ada perubahan. Misalnya ada yang ingin merubah alamat. Saya lihat dengar di kota atau provinsi lain ada yang ingin merubah data, misalnya alamat saya sudah ganti KTP, alamatnya ini di Dukcapil, saya mau cek di data KPU udah berubah belum ya, gitu. Misalnya orang ingin memastikan. Atau buat pemilih pemula 17 tahun, saya baru aja 17 nih, apakah saya sudah terdata, lalu mereka datang ke KPU mengecek. Bisa seperti itu. Tujuannya apa? Supaya semua orang itu terakomodir hak pilihnya. Jangan sampai nanti sudah deket baru berbondong-bondong datang. Nanti seperti kalau 2019 ada kisah pengurusan A5. Betul. Sampai waktu itu gitu ya. berbulan-bulan diberi waktu untuk mengurus A5, tapi orang memilih di last menit. Sampai antrinya dari kantor KPU sampai di jalan panjang. Betul. Sampai orang bingung ada pembagian sembako kah, ada apakah, ternyata enggak. Ada yang bilang saya pikir nanti aja, ada yang bilang saya nanti. Semua berpikir nanti gampang. Iya. Ternyata semua orang berpikir sama, akhirnya terjadi antrian dan tumpukan. Harapan kita nggak ada lagi yang kayak gini, karena kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Betul. Ini akan merubah cara hidup kita dan cara kita dalam pemilu. Ya, ini mungkin di closing di pandangan Bu Isti yang sudah pengalaman dalam menyikapi segala problematika dalam penyusunan daftar pemilih sampai adanya DPB, harapan kedepannya bisa meminimalisir dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ibu ada pesan nggak bagaimana cara kita nih biar terutama di kaum milenial, pemilih pemula untuk lebih aktif lagi dalam pengecekan daftar pemilih, bias di last minute tadi yang disampaikan sama Ibu tuh yang antri dari depan sampai ke jalan panjang. Itu kan nggak terjadi. Kira-kira ada tips-tips apa yang KPU lakukan atau minimal Bu Isti selaku di divisi perencanaan dan data ini untuk lebih fokus pada kesadaran masyarakat atau minimal ada pesan-pesan buat sahabat-sahabat Bawaslu Nusantara ini untuk lebih bisa meningkatkan kesadaran. Pemilu adalah cara demokratis untuk melakukan regenerasi kepemimpinan nasional maupun di tingkat lokal. Nah, untuk mencapai pemilu yang berkualitas, kita membutuhkan data pemilih yang juga berkualitas. Untuk itu, mari kita mensukseskan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan bagi masyarakat yang ingin memeriksakan dirinya sudah masuk dalam DPB atau belum, atau ingin melakukan perubahan data administrasi, bisa datang langsung ke kantor KPU di wilayah kotanya masing-masing. Kalau yang di Jakarta Barat silakan datang ke Jalan C, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Bisa juga ingin datang ke Bawaslu, boleh juga. Bisa. Ingin menyampaikan misalnya ada datanya yang mungkin perlu dirubah atau diperbaharui. Nah, ini juga adalah tanggung jawab kita bersama saling mengingatkan apabila ada pemilih pemula di lingkungan kita yang baru 17 agar dapat memeriksakan dirinya apakah sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum.
Dengan demikian, maka kita tidak menumpuk pekerjaan untuk pemilu ke depan. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Bawaslu Nusantara, tadi cukup bincang-bincang kita dengan Bu Isti dengan aktivitas pada saat ini dengan DPB, penuh harapan ke depannya bisa meminimalisir dari hal-hal yang sudah terjadi yang biasa menjadi PR besar dalam setiap pemilu adalah pada daftar pemilih yang kerap kali menjadi sorotan dalam setiap pemilu. Mudah-mudahan dengan kerja keras KPU dan juga pengawasan oleh Bawaslu, Bu Isti pada kesempatan podcast kali ini terus ada informasi-informasi yang berkembang dan juga inovasi ke depannya untuk melakukan dan juga amanat undang-undang dalam menjaga proses demokrasi yang ada. Selanjutnya saya Ahmad Muhajir selaku host pada podcast yang kali ini mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan sampai akhir podcast ini. Saya mohon maaf kalau seandainya ada tingkah laku ataupun perkataan yang kurang berkenan. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.